mumet orang. Nah itu ya memang itu pengetahuan kita. Jadi ada gereja mengalami pertobatan lah. Jadi gereja itu bukan sesuatu yang apa ya namanya sewenang-wenang otoriter itu enggak. Ternyata juga karya Roh itu membuat gereja juga berefleksi, ada sesuatu yang perlu diluruskan juga. Kalau salah ya kita ngomong salah. Itu yang saya kira sangat jujur dan ketulusan hati itu di situ. Bahwa kita pernah salah bisa itu di situ. Nah, soal bertemunya dengan Kristus itu kapan ya? Kalau di dalam Yohanes 14:6 itu kan dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jadi kalau orang berjumpa dengan kebenaran melalui agamanya, melalui budayanya, dengan catatan tadi itu bukan sengaja menolak Kristus, berarti orang sampai pada keselamatan. Karena Yesusnya apa? Kebenaran itu. Ya, yang paling senang itu ya ketemu sama gitu. Ya kita ini yang paling senang karena kita ketemu dengan Yesusnya. Jadi kalau sudah ketemu itu mau dilepaskan ya rugi toh. Seharusnya. Ya iya. Seharusnya. Ya tak tahu udah jelas di sini. Habis itu ya. Jadi kalau kita lihat asal usulnya, jadi bahannya bersumber pada zaman kerajaan, lihat itu. Memang pada zaman kerajaan itu lalu muncul pada zamannya misalnya Salomo itu lalu muncul sesudah menetap itu muncul ibadah di Yerusalem, tetapi juga ada namanya sinagoga. Jadi selain pusat di Yerusalem itu masih ada tempat ibadah yang lain namanya sinagoga. Mungkin kita bisa membayangkan ada kauskupan, gereja kauskupan, ada gereja paroki, tapi juga ada kapel. Gitu-gitu lah. Gak mungkin lah semua orang itu lalu pergi ke Bait Suci Yerusalem. Yang wajib itu adalah setahun sekali. Jadi saat ibadah-ibadah sudah teratur di pusat kerajaan, ibadah pada waktu itu memiliki peranan penting, sedangkan peranan kenabian mulai berkurang. Nah yang muncul gantian kan para imam. Maka tidak jarang itu lalu imam itu menjadi pusat pewartaan, kemudian tulisan-tulisan itu muncul itu dari mana? Dari gereja. Ada istilahnya dulu kan mau tulis itu kan mau tulis. Para imam mengembangkan ibadah-ibadah dan rincian tugas seperti yang kita miliki sekarang. Mereka lah yang berjasa menyusun tata cara dan pola ibadah yang meriah di Kenisah Yerusalem. Jadi itu fungsinya para imam. Sehingga tidak kayak lagi itu sinagoga, Kenisah itu menjadi tempat untuk menyimpan tulisan. Oke, saya anggap selesai. Dan kita coba lihat kira-kira isinya apa sih sebenarnya kitab Imamat itu. Nah, ini. Bapak Ibu ya, kita bisa melihat susunannya nanti. Tapi sekurang-kurangnya kita akan menemukan beberapa hal. Susunan kitab Imamat adalah sebagai berikut. Bab 1 sampai 10 itu peraturan upacara, 11 sampai 16 upacara yang harus tetap murni. Itu nanti kaitannya dengan kudus, najis dan sebagainya itu di situ.
3 itu 17 sampai 26 upacara yang harus dilayani secara pantas, dan itu kalau disusun secara tematis begitu. Tapi kalau mungkin agak detail sedikit, kita akan menemukannya begini. Sekurang-kurangnya ini Bapak Ibu ya. Bila kita mengikuti susunan tersebut di atas, berarti kitab imamat ini berisi 3 bagian saja. Tetapi sebenarnya bagian pertama, bab 1 sampai 10 bisa dibagi menjadi 2, yaitu bab 1 sampai 7 dan bab 8 sampai 10. Sehingga kitab ini bisa menjadi 4 bagian. Jadi tergantung membaginya. Bagian 1 berisi rincian berbagai bentuk kurban yang bisa atau harus dipersembahkan kepada Allah dalam situasi tertentu. Kitab ini menampilkan kumpulan upacara ibadah tanpa menjelaskan asal-usul dan maknanya. Meskipun demikian, isi dan motivasi upacaranya berlandaskan pada keyakinan dasar Israel kepada Yahweh. Itu yang penting. Berlandaskan pada keyakinan dasar Israel kepada Yahweh. Bagian 2 berisi upacara pelantikan Harun dan anak-anaknya sebagai imam. Kelanjutan dari Keluaran 29 itu yang kemarin sudah kita bicarakan. Imam mendapat tempat dan peranannya sebagai perantara antara Allah dan manusia, karena imam mesti memiliki kesucian sesuai dengan perannya. Di unsur nanti dibicarakan mengenai kekudusan, itu nggak boleh ini, nggak boleh itu ada di sana. Lihat di situ Bapak Ibu ada pergeseran. Kalau dulu itu perannya Musa itu kan begitu menonjol kan? Iya. Jadi semua Musa. Lalu kemudian ketika pada zaman para imam itu lalu kemudian sebagian tugas yang besar terutama berkaitan dengan peribadahan itu adalah tanggung jawabnya para imam. Ada pembagian-pembagian. Tapi rasa-rasanya itu memang menonjol pada zaman ketika orang Israel sudah memiliki bait suci Yerusalem. Bagian 3 berisi berbagai tuntutan berkaitan dengan kesucian bagi manusia dalam relasinya dengan Allah. Bagian ini berbicara mengenai haram dan najis. Karenanya ada upacara Yom Kippur. Nah ini lihat itu pada acara Yom Kippur itulah pada saat orang Israel diserang oleh musuh-musuhnya. Itu di dalam kisah Palestina ada. Yakni upacara hari besar pengampunan. Pintar juga itu. Bagian keempat berisi hukum kesucian. Hukum ini dasarnya adalah kekudusan Allah. Kalau Allah itu kudus, maka umat yang mendekati Allah itu juga harus kudus. Nah, itu kira-kira begitu. Yang menuntut manusia berlaku kudus dalam relasinya dengan Allah. Dalam bentuknya yang konkret, hal ini dirumuskan sebagai cara-cara menjaga kesucian. Nah, saya kira pengantarnya sampai di situ dulu. Meskipun nanti masih besok kalau kita bertemu akan